Al-Munafiqun ayat 10 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Rabb, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini Allah jelaskan ternyata seorang yang sudah meninggal atau wafat, dia ingin sekali dihidupkan oleh Allah agar dapat beramal soleh. Dan dia meminta kepada Allah menunda kematiannya, dan yang diinginkannya adalah bersedekah. Kenapa si mayit ini tidak ingin sholat, tidak ingin beramal haji atau yang lainnya, tapi hanya sedekah? Jadi meminta penunda kematian kepada Allah. Ternyata sedekah itu adalah amal jariah yang sangat luar biasa, yang amalannya, pahalanya tidak akan pernah putus sampai yang berakhir. Sholat amalannya putus dikala kita wafat. Haji amalannya putus dan nanti dibayar oleh Allah di yaumil akhir. Tapi sedekah, berapa banyak kita sedekahkan di jalan Allah, baik untuk bangunan masjid, untuk anak yatim, untuk sekolah tahfiz dan lain sebagainya, untuk jalan masjid. Selama itu digunakan oleh umat muslim yang lainnya, selama itu pula amalnya mengalir sampai yaumil akhir. Itulah hebatnya sedekah. Dan sedekah adalah salah satu jalan agar apabila orang sakit disunahkan juga berbanyak bersedekah. Dan sedekah adalah salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam sirah beliau memang terkenal, kalau istri beliau Siti Khadijah itu adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Namun semasa hidup bersama Rasulullah SAW, harta beliau habis untuk dakwah, sedekahkan semua. Di kala perang pun, di kala kaum muslimin menang perang dengan kaum musyrikin, itu mendapat rampasan perang, dan itu jelas bagiannya untuk Allah dan Rasulnya, selebihnya untuk kaum muslimin. Dan Rasulullah di kala mendapatkan rampasan perang pun tidak beliau gunakan semua, beliau habiskan untuk sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi sedekahnya. Jadi beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ingat ya, Rasulullah SAW diajarkan Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan sunnahnya juga kita harus belajar Al-Quran pada orang-orang soleh. Jadi dikala beliau dikunjungi oleh Jibril untuk membuat belajar Al-Quran, beliau pun lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi bersedekah. Sehingga dalam hayatnya tidak satu pun harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk keluarga beliau. Nah, ini dicontohkan oleh salah satu sahabat beliau yang sangat dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan keutamaan bulan suci Ramadan ini? Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamanya adalah dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa. Contohnya apa? Memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Itu adalah salah satu contoh sedekah yang sangat ringan di bulan suci Ramadan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang amalannya itu dilipat gandakan oleh
sedekah itu pun dibalas oleh Allah dalam Quran Al-Baqarah 261. Di situ Allah gambarkan barang siapa menginfakkan di jalan Allah itu ibarat satu butir, satu benih yang menumbuhkan sebulir. Setiap bulir itu menghasilkan 7, dan setiap 7 bahkan itu ada 100 butir. Jadi Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Nah, bagaimana bila amalan ini ditambah dengan puasa kita, ditambah dengan qiyamul lail kita atau tarawih, ditambah lagi dengan tadarus, subhanallah, akan Allah lipat-lipat gandakan seluruh pahalanya. Kecuali puasa. Memang puasa itu hanya Allah memberikan pahalanya, kita tidak tahu. Karena puasa sekali lagi adalah untukku, kata Allah. Nah, itu salah satu utama sedekah di bulan suci Ramadan. Itu mendapat pahala bagi orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, utama yang kedua adalah janji surga dan pahala yang berlipat-lipat. Jadi digambarkan oleh Allah itu, oleh Rasulullah SAW, nanti di yaumul akhir itu ada surga. Yang surga itu bisa orang melihat dari luar, dari dalam pun bisa orang melihat keluar. Istilahnya transparan, nampak semua surga. Situ Allah janjikan surga itu untuk orang yang bersedekah. Sasaran. Memang sedekah ini sangat luar biasa. Amalannya ringan, tapi pahalanya mengalir terus sampai yaumil akhir. Makanya jika kita mampu untuk bersedekah, banyak-banyaklah kita bersedekah. Jadi diibaratkan apabila nanti yaumul kiamah akan datang, ada satu biji kurma yang ditanam, orang pun akan menanam satu biji kurma, walaupun nanti dia tidak merasakan hasil dari buah kurma itu sendiri. Karena itulah janji Allah dengan sedekah itu sendiri. Nah, memang sunnahnya sebelum masuk bulan suci Ramadan, perbanyak kita mengumpul persiapan kita di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah mengumpulkan harta yang kita mampu untuk bersedekah. Kebanyakan kalau di kota suci Mekah ataupun di Madinah, orang-orang kayanya itu berlomba-lomba memberikan bukaan untuk orang berpuasa. Jadi kalau secara logika, kalau kita bersedekah kan berkurang ya katanya, tapi tidak. Jadi orang kaya itu luar biasa memberikan bukaan untuk jemaah masjid setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan ada juga pengalaman salah satu pengusaha rumah makan di Jawa, selama bulan suci Ramadan dia tutup rumah makannya, dia pindahkan rumah makannya ke masjid. Selama 30 hari full, si bapak ini, si pengusaha ini memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa di masjid selama 30 hari penuh. Sehingga orang bertanya, Pak, apa bapak gak rugi dengan memberikan bukaan orang berpuasa ini selama 1 bulan penuh? Apa jawab bapak ini? Alhamdulillah, sejak saya lakukan ini, rumah makan saya bertambah menjadi 10. Sejak saya lakukan ini, rumah makan saya malah bertambah. Nah, itulah kekuasaan Allah SWT. Hebatnya dari sedekah itu sendiri. Memang pada hakikatnya manusia itu bersifat kikir. Namun Allah ini akan menguji di bulan suci Ramadan ini seberapa kuat kita melawan godaan dari syaitan. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan semua pintu kebaikan, yaitu pintu surga, dan Allah tutup semua pintu neraka. Makanya orang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, marilah saya mengajak pribadi dan kita semua, Bapak Ibu, mulai hari ini dan selanjutnya perbanyaklah kita bersedekah, dan insya Allah sedekah itu adalah amalan jariah yang pahalanya tidak pernah putus sampai kita wafat, sampai yaumil akhir.
karena sedekah itulah yang akan menolong kita di yaumil akhir. Karena nanti di akhirat sedekah itulah yang akan menaungi kita, di mana di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali dengan izin Allah. Dan insya Allah orang yang rajin bersedekah nanti di yaumil akhir, sedekah itulah yang akan menaungi mereka. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,